Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Asidigi, saya dari kelas akuntansi 19C akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester saya yang soalnya. Oke, jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan subjek pajak PPN. Baiklah, uh, PPN atau pajak pertambahan nilai yang disebut juga sebagai subjek PPN ialah orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak BKP atau JKP. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN, atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia merupakan subjek pajak PPN. Semua orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, di mana munculnya kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. Soal kedua, jelaskan beserta dengan pasal dalam Undang-Undang PPN apa saja yang dimaksud dengan objek pajak PPN. Sederhananya, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak. Dan saya akan menjelaskan pasal dan Undang-Undang PPN-nya yang termasuk dalam objek pajak. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang termasuk dalam kategori objek pajak PPN dalam regulasinya penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat itu adalah berasal dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Pasal 16C Undang-Undang PPN dan PPNBM, regulasi ini ditujukan kepada kegiatan yang membangun sendiri. Pembangunan ini tata caranya diatur dalam PMK nomor 163 per PMK 03 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Pembangunan ini meski tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tetap akan dikenakan PPN karena menjadi barang yang akan mengalami pertambahan nilai. Dalam rinciannya itu, objek PPN yang diatur dalam regulasi ini dibagi lagi menjadi dua, yakni yang membangun dengan kontraktor dan yang membangun benar-benar mandiri. Jika dengan menggunakan jasa kontraktor, maka kontraktor memiliki kewajiban untuk memungut PPN asal kontraktor merupakan PKP. Dalam hal kontraktor yang digunakan bukan PKP, maka wajib pajaklah yang akan berkewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan PPN. Soal ketiga, jelaskan apa saja itu dasar pengenaan pajak PPN dan berikan contohnya. Dasar pengenaan pajak PPN merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dipungut. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN ini tidak hanya satu macam, sebab pengenaan pungutan PPN tidak bisa dipukul rata antara barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Untuk BKP memiliki lebih dari satu nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Pun demikian juga dengan JKP, yang juga tak hanya berlandaskan satu nilai saja untuk menentukan dasar pengenaan pajak PPN. Dan contoh dasar pengenaan pajak untuk pertambahan nilai adalah pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak yang dipungut atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memiliki pertambahan nilai PPN. Ini sangat berkaitan dengan pengusaha kena pajak karena merekalah yang memungut PPN dari lawan transaksi dan menerbitkan invoice dan faktur pajak. Saya akan memberikan contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan, yaitu PTX menjual aplikasi akuntansi seharga 22 juta rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya adalah seperti ini. Nilai akhir sama dengan DPP tambah PPN.
22 juta sama dengan DPP tambah 10% kali dalam kurung 10% dikali DPP. 22 juta sama dengan 1,1 DPP. DPP sama dengan 22 juta per 1,1. DPP-nya sama dengan 20 juta rupiah. Jadi harga dasar pengenaan pajak dari aplikasi yang dijual PT X tersebut adalah sebesar 20 juta rupiah. Soal keempat, jelaskan apa saja DPP dan PPN, nilai lain dan berikan contohnya. Umumnya DPP dalam PPN merujuk pada harga jual penggantian, nilai impor dan nilai ekspor. Nilai tersebut adalah nilai sebenarnya atau nilai yang seharusnya. Dalam praktiknya terdapat pula istilah tarif efektif. Istilah ini mengacu pada besaran tarif PPN umum sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak DPP yang tidak atau kurang dari 100%. Artinya, perhitungan DPP tersebut tidak berdasarkan nilai sebenarnya yang disebut dengan nilai lain atau disingkat DPP nilai lain. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, jasa atas pengiriman paket dikenakan PPN dengan tarif efektif 1% dan pajak masukan atas jasa tersebut tidak dapat dikreditkan. Berbeda dari jenis jasa yang lainnya yang menggunakan DPP yang berlaku umum, yaitu 100% dari nilai tagihan. DPP jasa pengiriman paket penggunaan nilai lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. PPN jasa pengiriman paket sama dengan 10% dikali 10% kali nilai yang ditagih, itu rumusnya. Soal kelima, jelaskan menurut bahasa kalian apa itu pajak masukan, berikan pula contohnya. Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Contoh perhitungan PPN masukan. Untuk menemukan PPN terhutang yang harus Anda setorkan ke kas negara, sebelumnya Anda harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara. Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Contohnya, langsung saja ke contohnya. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 100 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah sama dengan jadinya 10 juta rupiah PPN kurang bayar. Pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110.000 rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan 20 juta rupiah kelebihan PPN. Pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta rupiah, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta rupiah. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan 20 juta rupiah, PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta rupiah, kelebihan bayar pada bulan 20 juta rupiah juga. Jadi PPN masa April 0 rupiah atau nihil. Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Soal ke-6, jelaskan menurut bahasa kalian apa itu pajak keluaran dan berikan pula contohnya. Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP. Sederhananya, perhitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP
mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun jika kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya, atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak. Contoh perhitungan PPN keluaran: pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Kita tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop 5 juta rupiah, PKP menjual sebanyak 20 unit sama dengan 20 kali 5 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Maka PPN-nya 100 juta rupiah dikali 10% tarif PPN sama dengan 10 juta rupiah. Jadi PPN sebesar 10 juta rupiah merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Soal ke-7, jelaskan mengenai saat dan tempat terutang PPN serta berikan contohnya. Saat dan tempat terutang PPN. Saat pajak terutang diartikan sebagai saat mulai timbulnya utang pajak kepada negara, sehingga merupakan batas akhir pembayaran pajak ke kas negara. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Dan ada juga contoh dari saat dan tempat terutang PPN. Contohnya, perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2014. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2014. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September 2014. Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak, telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Soal 8, jelaskan serta berikan mengenai perhitungan PPN serta tata cara pembayaran dan pelaporannya menurut bahasa kalian dan sertakan contohnya. Cara untuk menghitung PPN yaitu kita harus menggunakan rumus, yakni tarif PPN kali dasar pengenaan pajak DPP atau 10% kali DPP. Contohnya, PT Sindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta rupiah, maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% kali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jadi PPN 5 juta rupiah menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Sindai dari PT ABC adalah 5 juta rupiah. Dan tata cara pembayaran dan pelaporan PPN dan PPNBM. Yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM: 1. Pengusaha kena pajak atau PKP. Kedua, pemungut PPN atau PPNBM yaitu adalah kantor perbendaharawan dan kas negara. Kedua, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang wajib disetor yang pertama oleh pengusaha kena pajak adalah PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Yang disetor adalah selisih pajak masukan dan pajak keluaran. Bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran, PPN dan PPNBM dipungut oleh PKP, pabrikan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, PPN dan PPNBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, dan surat tagihan pajak STP. Yang kedua, oleh pemungut PPN dan PPNBM adalah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN dan PPNBM. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak: 1. Kantor pos dan giro. Yang kedua, bank pemerintah kecuali BTN. Yang ketiga,
Bank Pembangunan Daerah. Keempat, bank devisa. Kelima, bank lain penerima setoran pajak. Keenam, kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus untuk impor tanpa LKP. Saat pembayaran dan penyetoran PPN dan PPNBM, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Ketiga, PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Keempat, PPN dan PPNBM pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut PPN dan PPNBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. Kelima, PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik Bulog harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang DO atau ditebus. Dan juga contohnya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran jauh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Saat pelaporan PPN dan PPNBM, yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. PPN dan PPNBM yang ketiga, yang pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan. Yang keduanya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang keempat, untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP. Harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Dalam catatannya, dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPN bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pelaporan dapat dilakukan pada saat hari kerja. Sarana pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk membayar atau menyetor pajak PPN PPNBM digunakan formulir setoran pajak atau SSP yang bersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan KP4 di seluruh Indonesia.